Kekelahanku tak takut, karena Tuhan setia. Kita mau katakan sampai akhir hidupku Tuhan, kami mau tetap setia dan percaya kepada-Mu, karena Engkau yang tahu setiap kami. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku.
selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Saudara Kristio Victoria. Marilah kita berdoa, Bapak Ibu. Ya Tuhan, kami rindu hidup dalam panggilan Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa kami tak akan bisa mengikuti panggilan Tuhan ketika kami tidak sungguh-sungguh memperhatikan suara Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam keterbatasan kami, baik kami yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengar. Kami percaya akan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada setiap kami, yang akan menuntun kami, mencerahkan hati dan pikiran kami untuk hidup sejalan dengan firman Tuhan. Terima kasih, Engkaulah iman kami, Engkaulah percayaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kita percaya ya bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Karena itu kita datang pada saat sore hari ini ya. Kita datang kepada Tuhan. Tentunya saudara-saudara, kita sudah siapkan hati kita dari sejak rumah kita ya. Tadi kita di rumah, hati kita sudah dipenuhi dengan kerinduan. Tuhan, aku siap untuk memuji Engkau. Tuhan, aku siap untuk mendengarkan Engkau ya. Pemazmur menyatakan kesiapannya selalu untuk Tuhan. Dan saya percaya setiap kita pada saat sore hari ini juga siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, bahkan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita pada saat sore hari ini dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24 akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Ayat terakhir. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu di antara kita semua tidak ada satupun yang ingin binasa. Artinya dalam bahasa kasarnya masuk neraka ya. Satupun dari kita tidak ingin yang binasa. Tetapi di sini diberikan satu kunci oleh Tuhan sendiri, juru selamat kita, bahwa siapa yang mau mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Persoalan saudara, bahwa untuk mendengar itu bukan hal yang gampang ya. Kalau rungon-rungonan, dengar apa ya, bukan dengar-dengaran ya, apa ya, kalau bahasa Jawanya itu rungon-rungonan, sekedar dengar,
Semua orang bisa mendengar. Tetapi mendengar untuk memperhatikan ini yang banyak orang sulit untuk mengalaminya. Demikian pun dengan yang dialami oleh orang Yahudi ketika mereka berhadapan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini ia mengungkapkan keberadaan dirinya, bahwa dirinya dengan Bapa adalah satu. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu. Ini harus digarisbawahi. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, tetapi Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, ini harus digarisbawahi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, itu sudah menyangkali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesulitan orang Yahudi untuk percaya kepada Tuhan adalah di samping Yesus adalah anak orang miskin yang kita kenal sebagai anak tukang kayu itu, Yesus Tuhan kita itu anak tukang kayu, saudara. Dia ada orang miskin, ya. Dia orang miskin. Mungkin kalau Yesus sekarang ada di tengah-tengah kita, misalkan dalam konteks seperti orang Yahudi pada waktu itu, mungkin kita sulit untuk percaya. Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi guru saya, menjadi Tuhan saya, menjadi juru selamat saya? Di samping orang Yahudi tidak mengalami kesulitan untuk percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Allah datang dari surga, Yesus adalah orang miskin. Tetapi pada poin utama yang disajikan dalam firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah bahwa di samping Yesus orang miskin, Yesus itu dianggap sebagai orang yang merusak sabat, peraturan sabat. Yang pertama, yang kedua adalah menyamakan diri dengan Allah. Ya, bagian pertama saudara-saudara dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17 dan 18. Di sana akan saya bacakan. Kita lihat dalam ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Soalnya adalah hal yang sangat begitu sulit bagi orang Yahudi untuk percaya kepada Yesus supaya mereka beroleh selamat dari Tuhan. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa orang Yahudi itu ya, terutama di dalam konteks yang kita baca di sini adalah seorang pemuka agama. Kita menyebutnya sebagai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kalau kita menyebut mereka sebagai ahli Taurat, tentunya mereka bukan orang sembarangan dalam membaca teks firman Tuhan. Bukan orang yang tidak sekolah untuk mengerti perjanjian lama, firman Tuhan ini. Mereka adalah terdidik. Mereka memiliki guru-guru besar di dalam sinagoge atau dalam sekolah-sekolah rabbinik. Tetapi mengapa mereka yang begitu tekun membaca firman Tuhan, tetapi gagal untuk sampai kepada apa yang seharusnya firman Tuhan itu katakan, yaitu bertemu dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya? Kita harus berkaca, saudara-saudara ya. Yesus apakah benar-benar ia merusak Sabat? Kalau kita baca di dalam pasal 5 bagian pertama, Yesus menyembuhkan saudara-saudara orang yang sakit pada hari Sabat. Tentu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat itu adalah pelanggaran. Ibu-ibu, bapak tahu hari Sabat itu hari apa? Hari apa? Hari Sabat itu? Ya, hari Sabtu ya. Ciri-ciri dari hari Sabat itu. Ya. Saudara-saudara, ciri-ciri dari hari Sabat ini, orang harus berhenti. Mereka seolah-olah ingin menghayati Sabat itu ketika Tuhan menciptakan semesta ini. Sehingga pada saat mereka membaca, mungkin ya dalam kitab Kejadian, Tuhan berhenti pada hari Sabat, mereka pun menghayati tema berhenti ini dengan sungguh-sungguh berhenti secara total dari segala aktivitas apapun. Bahkan menolong orang sakit pun dilarang. Orang Yahudi itu saudara, dalam mengembangkan hukum, karena mereka, saya tahu ya, mereka kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 119 yang diungkapkan oleh Daud, pemazmur, kecintaan mereka
terhadap firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Mereka merindukan hukum-hukum Tuhan. Mereka mengakui bahwa hukum Tuhan itulah yang membuat mereka bijaksana. Dikatakan demikian di dalam Mazmur 119. Bahkan dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita, firman-Mu itu adalah cahaya. Tetapi kenapa mereka tidak dapat melihat Yesus yang merupakan terang dan cahaya sejati itu? Aneh kan? Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus tidak merusak Sabat. Apakah kira-kira dengan Tuhan dalam teks firman Tuhan berhenti pada hari ketujuh ketika Ia menciptakan semesta ini, apakah Tuhan tidak bekerja? Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh mandek di dalam memelihara, menguasai, mengkontrol seluruh ciptaannya? Kan tidak, saudara-saudara. Maka Yesus di sini dikatakan, Ia sampai sekarang yang disebut sebagai orang Yahudi hari Sabat, Ia tetap bekerja. Bapakku tetap bekerja dan aku pun bekerja. Bapa di sorga, ya, dalam penciptaan Dia berhenti pada hari ketujuh, bukan Ia beristirahat total sehingga membiarkan ciptaannya berjalan sendiri tanpa pemeliharaan. Dia tetap mengontrol, Dia tetap mengatur musim-musim, Dia tetap menjaga, memberkati seluruh isi dari ciptaannya itu. Tuhan tetap bekerja. Kesalahannya di sini adalah di dalam menghayati bagaimana melaksanakan, menerapkan hukum Sabat, hari perhentian itu. Hari perhentian itu adalah hari yang diberikan kepada ciptaan, bukan kepada Tuhan. Justru Tuhan ini menghadiahkan Sabat, hari perhentian itu, supaya manusia dapat merasakan bagaimana besarnya kasih Allah di dalam hidupnya. Bagaimana merasakan ciptaan Tuhan yang indah itu. Bagaimana Tuhan menciptakan musim-musim, pemeliharaannya yang luar biasa itu. Sehingga manusia boleh menaikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan ini. Tetapi berbeda dengan orang Yahudi ini, saudara. Yesus justru bukan merusak Sabat sebagai hari perhentian, tetapi justru Tuhan memberikan arti Sabat, memberikan makna Sabat yang sesungguhnya kepada setiap orang. Terlebih dalam konteks yang kita baca ini adalah orang yang mengalami sakit lumpuh yang bertahun-tahun. Saudara-saudara, dalam keadaan sakit, ya, berpuluh-puluh tahun, siapa yang mau? Ya, siapa yang mau sakit berpuluh-puluh tahun tidak bisa jalan? Tidak ada yang mau. Justru sakit ini belenggu. Sakit ini justru menjadi satu beban yang sangat begitu berat bagi si lumpuh ini. Tetapi pada hari Sabat ketika mereka mendambakan penyembuhan, Yesus datang dan menyembuhkan itu, dan kesembuhannya dari kelumpuhan itu adalah Sabat yang penuh sukacita, karena Tuhan sungguh-sungguh memberikan istirahat dari beban, dari derita, dari segala pekerjaan yang membuat si lumpuh ini tidak berdaya. Dan pada saat Yesus menyembuhkan mereka, orang ini, saudara, mereka sungguh-sungguh merasakan Sabat yang luar biasa. Tetapi orang Yahudi memandang lain. Justru Yahudi menyalahkan Tuhan Yesus tidak tunduk dan taat kepada Sabat. Padahal, saudara-saudara, di dalam seperti yang saya katakan tadi, pada hari ketujuh Bapa tetap memelihara ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin setiap kita mengalami kebebasan itu. Setiap kita mengalami pembebasan itu, mengalami kelepasan dari setiap beban yang kita alami. Dari hal ini, saudara-saudara, sebenarnya ada satu makna rohani yang sangat injili, bahwa setiap kita yang mengalami beban hidup, yang tidak ada satupun orang dapat melepaskan kita dari persoalan yang sangat begitu krusial, yaitu dosa. Yesus telah melepaskan kita sehingga kita boleh beristirahat di dalam damai sejahtera. Puji Tuhan. Lalu yang kedua adalah menyamakan diri dengan Allah. Ya.
Di dalam konsep iman orang Yahudi, Allah itu adalah esa. Ya, kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 6. Dengarlah orang Israel bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu esa. Kasihlah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan segala ajarannya renungkan itu. Ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau sedang dalam aktivitas apapun, renungkan firman Tuhan. Ajarkan itu kepada anak cucumu. Saudara-saudara, ini di belakang setrumnya masih jalan, jadi seperti ini. Puji Tuhan. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, konsep Yahudi tentang Allah ada Allah yang esa. Maka di sini, saudara-saudara, Yesus dianggap sebagai orang, ya, menyamakan diri dengan Allah adalah satu bentuk penghujatan. Karena menyamakan diri yang tadi saya katakan sebagai orang yang miskin, ya, guru jalanan, menyamakan diri dengan Allah. Orang Yahudi tidak melihat bagaimana figur Yesus itu seperti yang mereka baca di dalam nubuatan firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus, pernyataannya sendiri membuat mereka di dalam ayatnya yang ke-18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Karena dengan menyamakan diri dengan Bapa, berarti bahwa Yesus menempatkan diri sejajar dengan sesembahan mereka, yaitu yang biasa kita dengar sebagai Yahweh, sebagai Allah, sebagai Bapa ini. Maka menanggapi apa yang dipersoalkan atau salah satu kendala bagi orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi untuk percaya kepada Tuhan Yesus ini, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-23, Yesus menjelaskan kembali keberadaannya, hubungannya dengan Bapanya yang di surga itu. Aku berkata kepadamu, ayat 19, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Sama dalam konteks ini, tetapi berbeda. Berbedanya adalah ia melihat Bapa dan apa yang diperbuat Bapa ia mengerjakannya. Ya. Lalu ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ada kesejajaran, tetapi ada perbedaan. Bapa dan putra atau dan anak ini berbeda, ya, tetapi memiliki kuasa yang sama, mampu membangkitkan setiap orang yang mati kepada kehidupan. Lalu di dalam ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Bapa dan anak berbeda, ya. Bapa dia harus dihormati. Dia menghormati anak-anak, menghormati Bapa. Ini jelas-jelas suatu suatu pribadi yang berbeda, suatu personalitas yang berbeda, Bapak Ibu, ya. Tetapi penghormatan yang sama harus diberikan sejajar, baik kepada Bapa dan anak. Sama, sejajar dan setara, tetapi berbeda dalam personalitasnya. Jadi sekali lagi, karena ini adalah satu ajaran yang sangat begitu mendasar, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada pendeta
siapapun mereka, baik bukan pendeta, yang mengajarkan bahwa Bapa dan Anak atau Bapa dan Yesus itu sama, sudah jangan dengar. Lebih baik suruh belajar kembali firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini adalah sentral pembahasan kita sebenarnya. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab mereka yang percaya, mereka yang mendengar, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu, apakah sudah sungguh-sungguh mendengar, mengerti, memahami keberadaan Yesus seperti yang Yesus sampaikan tadi? Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Yesus itu sejajar dengan Bapa tetapi berbeda di dalam personalitasnya, dalam pribadinya, saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu telah menerima sabat itu, perhentian itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi hal yang harus kita ingat-ingat di sini adalah persoalan dari orang Yahudi itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka yang tekun membaca firman Tuhan, tetapi tidak sampai kepada apa yang dimaksud oleh firman Tuhan itu. Bagaimana dengan pergumulan hidup kita ketika kita berdekatan dengan firman Tuhan? Ya, firman Tuhan itu sangat dekat, saudara. Ya, sangat dekat sekarang ini dengan hidup kita. Kalau dulu kan orang ke gereja kan bawa ini tak, ya kelihatan. Dulu orang ke gereja itu mesti nyangking ini. Sekarang kan tidak kelihatan. Kalau ibu-ibu nyangking tas, tapi isinya ya ada HP, ada mungkin ya sisir atau apa kalau ibu-ibu ya. Tapi kalau orang-orang bapak-bapak biasanya tidak bawa apa-apa, cuma bawa HP di saku. Tidak masalah, saudara. Tetapi dengan keadaan atau dengan kemajuan teknologi yang sangat begitu pesat ini, kita dapat dengan mudah mengakses firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah dengan Android yang kita punya dan di situ ada firman Tuhan, pernahkah kita memberikan waktu khusus ketika masih belum ada HP? Kita masih meninting buku Alkitab ini, membacanya dengan begitu perasaan yang sangat begitu dekat, untuk bersentuhan, untuk berdialog, berbicara dengan Tuhan, memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara dalam diri kita. Atau jangan-jangan karena dekatnya firman di dalam diri kita, ya, karena HP itu isinya Alkitab, tentu kan dekat dengan diri kita setiap hari, saudara ya. Karena di samping tempat tidur kita meletakkan HP yang mungkin tidak jauh dari pembaringan kita. Bahkan saya pernah melihat, saudara-saudara, maaf ya, orang beol itu membawa HP, saudara ya. Kalau HP-nya ada firman Tuhan, berarti kan dekat dengan firman Tuhan. Tapi persoalannya, apakah pernah ada waktu khusus kita membuka HP kita itu, aplikasi Alkitabnya itu, atau cuma hanya di gereja? Mari kita sedikit bermemori ketika masih belum ada HP. Mungkin kita masuk kamar berdoa, di depan kita ada Alkitab, kita baca, di situ ada ayat-ayat nas-nas yang begitu menarik, menyentuh hati kita, kita garis bawahi, kita coreti sana sini. Justru ironis sekali kalau Alkitab itu sekarang dekat dengan kita, justru malah kita jauh dari Alkitab. Kita tidak ingin, saudara-saudara, seperti orang Farisi, orang-orang Yahudi ini dekat dengan Alkitab, tetapi jauh dari pesan Alkitab. Ya, saya ada satu kesaksian yang sangat begitu menarik, saudara-saudara ya. Ini saya tulis dari satu kutipan buku, ya. Di sana ada seorang rohaniwan yang bernama
Oscar Lukvar, ya. Dan ini adalah kisah nyata karena beliau ada seorang gembala jemaat. Gembala jemaat ini sedang besuk kepada jemaatnya yang lanjut sudah tua, saudara-saudara ya. Dan jemaatnya ini mengalami penyakit kanker yang ganas. Kalau ini kanker ganas, berarti sudahlah tidak dapat diobati. Alamannya cuma satu, ya. Alamannya cuma satu. Setelah gembala jemaat ini berbincang-bincang dengan ibu yang sangat lanjut ini, ya, Bapak gembala ini berkata, apakah ibu ini takut terhadap kematian karena memang penyakitnya tidak ada obatnya. Tetapi saudara-saudara, ibu ini yang sudah lanjut menjawab, oh tidak. Dengan tegas ia menjawab, tidak. Yesus yang akan menuntunku ke sorga. Saya percaya Tuhan Yesus akan menolong saya. Saudara, ibu yang sepuh ini benar-benar paham firman Tuhan, ya. Walaupun mungkin ia tidak dapat, ya, mengutip pasal ayat demi ayat dengan begitu tepat, tetapi ia sangat mengerti akan janji Tuhan dan percaya kepada Yesus, dan ia sungguh-sungguh berharap kepada Yesus. Dia menyerahkan seluruh sakit, penyakit, dan segala konsekuensi dari sakit ini pada Yesus. Dan dia percaya bahwa Yesus yang memberikan kekuatan dan menuntunnya untuk bertemu dengan dia. Ini ada seorang yang lanjut yang mungkin tidak begitu pandai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika dia duduk di dalam gereja, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman itu mendatangkan iman. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma. Sehingga dia sungguh-sungguh percaya. Dia tidak peduli dengan keadaannya. Aku tetap percaya bagaimanapun dan apapun yang terjadi dalam hidupku. Aku sungguh-sungguh percaya Yesus menuntunku, membimbingku. Tetapi ada cerita yang sebaliknya, ya. Mungkin bagi seorang ahli kitab, ya, orang teolog, ya, orang-orang pintar dalam studi kitab suci, mereka mungkin tahu hampir seluruh kata yang pernah diucapkan Yesus mengenai, ya, mengenai hidup kekal, mengenai hal-hal yang menyangkut keberadaan Yesus seperti yang kita baca tadi. Tetapi mungkin juga ia tidak mempercayai satu kata pun, karena Alkitab bagi mereka hanyalah menjadi objek penelitian dan observasi, ya. Hanya untuk meningkatkan mungkin jenjang karir, meningkatkan kemampuannya untuk berpikir. Tetapi berbeda dengan ibu ini. Bagaimana, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita sudah tahu siapakah Yesus itu, ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan itu, apakah firman Tuhan itu sungguh-sungguh membawa kita kepada pengenalan kepada Yesus itu, atau justru sebenarnya malah kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Puji Tuhan, firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Musa sendiri, ia dekat dengan kita. Bahkan ia mau tinggal di dalam hati kita. Dengan firman yang mau tinggal di dalam diri kita, sebenarnya dia ingin terus-menerus memproses hidup kita untuk menjadi sama seperti Tuhan. Saudara, Alkitab bukanlah hal yang terlalu sulit sehingga orang tak terpelajar tidak tahu pesan dari Alkitab ini. Ya. Saya banyak melihat dan saya banyak mengalami kesaksian dari orang-orang, ya, mbah-mbah yang tidak sekolah, yang tidak ngerti tulis. Dulu saya pernah membantu pelayanan gembala jemaat di tempat saya. Sudah saya disuruh besok kepada mbah yang sudah sangat begitu sepuh, sudah buta, sudah tidak bisa jalan. Tetapi ketika saya datang itu, mbah, njaluk opo mbah sampean? Saya bilang gitu. Aku njaluk mati le. Loh, wong ini aneh, njaluk mati, saudara. Saya yakin apa yang ia katakan itu adalah kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus. Bukan karena ia mungkin mengalami kebutaan atau lumpuh yang sangat begitu lama, ya.
Tetapi saya tidak mendoakan mati, saudara. Saya takut kepada anak-anaknya. Loh, enek pelayan Tuhan kok mendoakan bahaya supaya cepat mati. Tidak, saudara. Saya tetap mendoakan kiranya Tuhan berikan yang terbaik bagi Mbah. Alkitab juga bukan hal yang terlalu gampang, sehingga seorang profesor pun dapat mengerti semuanya. Puji Tuhan, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah melalui Roh Kudus untuk membuat kita semakin peka terhadap apa yang kita dengar dari Tuhan Yesus, sehingga kita percaya kepadanya. Karena iman dan percaya, ya, mendengar dan percaya itu merupakan satu berkat yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita yang pada saat ini hadir dalam ibadah ini, untuk semakin hari demi hari semakin percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Mari kita ungkapkan iman percaya kita dengan sungguh-sungguh, walaupun mungkin air mata kita tumpah, saudara-saudara, akibat banyak hal yang kita tidak mengerti kita alami dalam hidup kita. Ada satu jalan, kita mau mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Dia. Ya Tuhan, ku percaya. Amin. Memang lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Apakah yang dikatakan Tuhan sungguh-sungguh benar? Oh, aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kiranya tidak ada satupun hal yang menghalangi setiap kita untuk mendengar firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Kita mau minta bersama-sama agar Roh Kudus menolong setiap kita untuk semakin lebih percaya kepada Tuhan, karena kita setiap kali mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah, kami bersyukur, kami percaya. Haleluya. Yes. Haleluya. Berkati setiap kami ya Tuhan. Orang yang Kau beri hidup kekal ini. Haleluya. Haleluya.
kita nyanyikan pujian tadi dengan iman dan percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku sekali lagi, kemenangan Kau sudah jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Oh haleluya. Tuhan, kepercayaan kami bertambah-tambah ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terlebih lagi ketika kami merasakan bagaimana Tuhan menebus hidup kami, memberikan hidup kekal kepada kehidupan kami masing-masing. Oh Tuhan, kami menyampaikan syukur kami pada saat malam hari ini, karena Engkau sungguh-sungguh Allah yang melepaskan kami, Allah yang berikan istirahat, Allah yang berikan kemenangan dan menjaminnya dengan darah-Nya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap beban hidup mereka, dalam setiap pergumulan mereka, untuk hidup benar, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bahkan dalam pergumulan hidup, sakit, penyakit, beban hidup dalam keluarga, semuanya Tuhan kami percayakan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami dengan hikmat-Nya untuk hidup dalam jalan Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau boleh menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hari demi hari kami semakin percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan pada saat malam hari ini kita boleh bersama-sama menerima saudara tamu kehormatan, yaitu tim paduan suara gabungan yang pada saat ini hadir bersama kita. Untuk waktu dan sebabnya kami serahkan kepada paduan suara.
Puji nama Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Dan biarlah ketika hari itu tiba, Tuhan masih menemukan kita, masih tetap setia, dan Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk lebih dekat dengan firman Tuhan. Atas nama Majelis dan Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kristio Witoyo yang telah menaburkan firman-Nya, dan biarlah firman itu boleh melekat di hati kita. Juga terlebih kami mengucapkan terima kasih kepada tim paduan suara GIA gabungan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak Ibu dan memberikan motivasi ya kepada mungkin setiap jemaat yang ada untuk bisa, terutama kaum muda. Kami sangat rindu untuk bisa hadir bersama-sama dengan tim gabungan paduan suara ini untuk lebih memuliakan nama Tuhan.